Di sebuah desa yang damai, di tepi hutan gelap, hiduplah seorang gadis pemberani bernama Rani. Pagi itu, udara terasa sejuk, ditemani kicauan burung yang merdu. Rani, dengan rambut panjangnya dan pakaian petualang, berdiri di luar rumahnya, menatap hutan misterius di hadapannya. Di atas pohon besar, Bimo, seekor burung hantu bijaksana dengan bulu coklat tua dan mata yang tajam, duduk dengan tenang, mengamati Rani. Bimo, sapa Rani. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Aku mendengar ada banyak misteri di hutan gelap ini. Apa kamu bisa membantuku memecahkannya? Bimo menoleh. Matanya yang besar berkedip perlahan. Tentu, Rani, hutan gelap ini memang penuh dengan teka-teki. Tetapi hanya mereka yang bijak dan berani yang bisa mengungkap rahasianya. Semangat Rani, langsung membara. Aku siap untuk petualangan ini. Ayo, kita pecahkan misteri hutan gelap. Mari kita mulai, Rani, sahut Bimo. Setiap teka-teki di hutan ini membutuhkan ketelitian dan keberanian. Mereka pun berjalan menuju gerbang hutan gelap. Suara langkah kaki mereka terdengar di antara desir angin dan gesekan daun kering. Kabut tebal menyambut mereka, membuat hutan itu terlihat sangat berbeda dari hutan manapun. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang meliuk-liuk, menciptakan suasana yang sunyi dan magis. Rani sedikit ragu. Bimo, ini terasa sangat gelap. Apa kita bisa menemukan jalan menuju pusat hutan? Keberanian dan ketelitian akan menuntun kita. Jawab Bimo dengan tenang. Jangan takut pada kegelapan, Rani. Di sini, kita akan belajar untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. Mendengar itu, Rani kembali merasa yakin. Aku percaya padamu, Bimo. Ayo kita terus berjalan. Semakin dalam mereka melangkah, hutan semakin menunjukkan keajaibannya. Suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak, bukan pertanda bahaya, melainkan sambutan dari para penghuni hutan. Mereka bertemu dengan Meklik yang aneh, namun ramah. Peri hutan yang tubuhnya berkilauan menari di udara, dan seekor rusa dengan tanduk bercahaya menatap mereka dengan tatapan lembut. Rani berbisik dengan takjub. Bimo, lihat itu, ada peri hutan yang bersinar. Apa mereka bisa membantu kita? Mereka adalah penjaga hutan. Rani, jelas Bimo. Mereka mungkin memiliki petunjuk untuk kita, tetapi hanya jika kita bertanya dengan hati yang tulus. Rani pun memberanikan diri. Halo, peri hutan. Kami mencari jalan menuju pusat hutan untuk memecahkan misteri di sini. Seorang peri mendekat. Suaranya seperti denting lonceng kecil. Di tengah hutan ada teka-teki besar yang harus dipecahkan. Hanya dengan keberanian dan kerjasama, kalian bisa menemukannya. Petunjuk itu membawa mereka ke tepi sebuah danau yang airnya begitu tenang dan jernih. Di sini, di bawah cahaya bulan yang menerobos celah dedaunan, sebuah teka-teki alam menanti mereka. Pola cahaya bulan terpantul di permukaan air, membentuk gambar-gambar yang bergerak perlahan. Bimo, lihat, seru Rani. Ada pola cahaya yang muncul di permukaan danau. Apa itu petunjuk untuk teka-teki kita? Itu adalah pola alam yang menghubungkan kita dengan kekuatan hutan. Jawab Bimo. Cobalah untuk mengikuti pola cahaya itu dengan hati-hati. Rani memusatkan perhatiannya. Ia melihat bagaimana pantulan cahaya itu berubah seiring waktu, membentuk sebuah jalur yang tak terlihat oleh mata biasa. Aku mulai mengerti. Teka-teki ini tentang melihat dunia dengan cara yang berbeda dan menemukan hubungan antara alam dan waktu dengan sabar. Mereka mengikuti pola cahaya yang menari di atas air. Setiap kali cahaya berpindah, mereka menyesuaikan arah langkah mereka, seolah menari bersama alam. Akhirnya, pola terakhir bersinar terang, menunjuk ke sebuah jalan setapak yang sebelumnya tersembunyi. Kita berhasil,
kata Rani gembira. Cahaya itu menunjukkan jalan kita selanjutnya. Bimo mengangguk bangga. Keberanianmu dalam memecahkan teka-teki ini telah membawa kita lebih dekat ke pusat hutan. Rani, jalan setapak itu membawa mereka ke jantung hutan gelap. Di sana, berdiri sebuah pohon raksasa yang usianya mungkin ribuan tahun. Batangnya begitu besar dan kokoh, dan dari dalam kayunya memancar cahaya magis yang lembut, menerangi seluruh area di sekitarnya. Suasana di tempat itu begitu damai dan menenangkan. Rani terpesona. Ini luar biasa, Bimo. Pohon ini sangat besar dan indah. Aku rasa ini adalah rahasia hutan gelap. Betul, Rani, kata Bimo dengan suara penuh hormat. Pohon ini adalah simbol kehidupan hutan. Rahasia hutan gelap adalah bahwa kita harus menjaga keseimbangan alam dan menghormati semua makhluk yang ada di dalamnya. Rani menatap sekelilingnya, melihat betapa harmonisnya kehidupan di sana. Aku mengerti sekarang, Bimo. Hutan ini perlu dilestarikan agar tetap menjadi rumah bagi semua makhluk hidup. Dan kita sebagai penjaga alam harus berperan dalam menjaga kelestariannya. Tambah Bimo. Itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari petualangan ini. Saat senja tiba, Rani dan Bimo kembali ke desa. Mereka tidak hanya membawa cerita petualangan yang seru, tetapi juga sebuah pelajaran berharga. Berdiri di tepi desa, menatap hutan yang kini tidak lagi tampak menakutkan, Rani merasa hatinya dipenuhi tujuan baru. Petualangan kita di hutan gelap luar biasa, Bimo. Aku belajar banyak tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam. Keberanianmu telah membawamu ke tempat yang sangat berharga. Rani, ujar Bimo. Sekarang saatnya kamu berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Rani tersenyum mantap. Aku akan mengajarkan semua orang di desa untuk menjaga alam dengan cara yang sama, agar hutan ini bisa terus hidup dan berkembang untuk generasi mendatang. Itulah tujuan utama kita, Rani, sahut Bimo, melestarikan alam untuk masa depan yang lebih baik. Dan begitulah, misteri hutan gelap bukanlah tentang harta karun atau sihir, melainkan tentang tanggung jawab kita untuk menjaga keajaiban alam. Sebuah pelajaran bahwa keberanian, ketelitian, dan kerjasama adalah kunci untuk memahami dan melestarikan dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.